Shalom sahabat Rema yang dikasihi Tuhan. Suatu sukacita buat Rema karena malam ini Tuhan mempertemukan kita dalam renungan malam Rema untuk bersama belajar kehendak-Nya. Kita patut bersyukur karena keberadaan kita hingga saat ini semata-mata hanya oleh karena kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan hidup pasti ada. Namun, selama kita tetap berharap dan mengandalkan Yesus, maka kita pasti akan dimampukan untuk menghadapi dan melewati setiap pergumulan itu. Baik sahabat, mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang setia menyertai dan memelihara hidup kami, bersyukur selalu untuk cinta kasih-Mu yang tiada habisnya bagi kami. Saat ini kami datang dalam kerendahan menghadap hadirat-Mu sembari memohon ampun atas dosa kami. Urapilah setiap kami dengan Roh Kudus agar kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan sanggup untuk kami lakukan, sehingga melalui hidup yang masih Engkau karuniakan ini, kami tetap dan terus memuliakan Engkau dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam Rema saat ini terbaca dari Injil Lukas pasal 12 ayat 27 yang tertulis demikian. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, ada banyak hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan logika manusia yang terbatas, sehingga hal-hal tersebut mengandung misteri dan hanya Tuhan yang tahu karena Dialah Sang Pencipta yang agung. Hal-hal tersebut diantaranya adalah bagaimana perpaduan antara tanah dan benih yang kecil sehingga bisa menghasilkan sebuah pohon yang besar dan kokoh. Juga bagaimana sperma dan sel telur bersatu untuk membuat suatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang dijaga dan dilindungi selama kurang lebih 9 bulan di dalam rahim seorang wanita sebelum kehidupan itu dilahirkan menjadi seorang pribadi yang baru di dunia ini. Serta bagaimana awan dapat menampung begitu banyak air dan membawa ke tempat di mana Tuhan sudah merancangkan untuk menurunkan hujan. Dan masih ada banyak lagi misteri-misteri dalam hidup ini yang mengelilingi kita setiap harinya. Bayangkanlah sahabat, semua itu dirancang dan diatur oleh Tuhan yang kita sembah. Betapa indahnya hidup ini ketika kita menyadari bahwa sepanjang kehidupan kita, setiap kita dipimpin oleh Tuhan yang menciptakan segalanya di bumi ini, termasuk proses dari awal kehidupan sejak kita ditempatkan Tuhan sebagai janin dalam rahim ibu kita hingga akhir nafas hidup. Segala hal yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan, karena dalam kamus hidup seseorang yang telah menyerahkan segenap diri dan hidup hanya kepada Yesus Kristus, kata kebetulan tidak ada dalam kamus hidupnya. Itu karena dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya atas perkenanan Tuhan, bahkan sehelai rambut yang tercabut dari kepala itu pun atas izin Tuhan. Marilah mulai saat ini kita fokuskan pandangan kita hanya kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang telah merajut dan menciptakan segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan dalam hidup ini. Janganlah fokus kepada orang lain, kepada masalah atau kepada hal-hal yang tidak akan pernah bisa menjawab kebingungan, kesedihan, kemarahan, atau bahkan ketakutan kita. Jangan terpengaruh dengan apa yang dunia katakan tentang kita.
Mungkin dunia akan mengatakan bahwa kita tidak baik, kita tidak berharga, kita tidak layak. Itu hanyalah kata dunia, dan itu hanya opini dunia tentang kita. Kita hidup bukan karena opini dunia, tapi kita hidup dan ada hingga saat ini hanya karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Jadi, apapun opini dunia tentang kita, itu hanya sebatas opini. Dunia akan menggunakan segala macam cara untuk melemahkan dan menjatuhkan anak-anak Tuhan, termasuk dengan mengintimidasi dan mengingatkan bahwa kita tidak layak karena dosa. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk memperhatikan bunga bakung yang dipelihara Allah dengan luar biasa, sehingga Salomo pun dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga bakung itu. Sahabat, kita semua pribadi lepas pribadi adalah bunga-bunga bakung di taman Tuhan. Kita adalah pesona indah yang Tuhan tempatkan dalam hatinya. Betapa berharganya kita bagi Tuhan, sehingga yang paling berharga di sorga diutus untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang juga adalah ahli waris kerajaan sorga. Jadi, jika ada opini dunia yang mengatakan bahwa kita tidak layak dan tidak berharga, abaikan saja itu. Pegang tetap janji Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sahabat, janganlah juga kita membandingkan diri dan hidup kita dengan orang lain, lalu melihat dan menilai hidup mereka yang seolah lebih baik dari kita. Tetapi apakah benar kehidupan mereka lebih baik dari kita? Belum tentu, karena kita hanya melihat yang kelihatan, sementara yang tidak kelihatan kita tidak tahu. Kita tidak perlu merasa minder, cemburu dan iri dengan kehidupan orang lain yang kelihatan baik-baik saja. Karena pada setiap kita pun Tuhan telah memberikan kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ingatlah, bunga bakung yang tumbuh di padang itu jauh lebih indah dari kemegahan Salomo, karena pertumbuhan bunga itu ada dalam kendali dan kuasa Tuhan, apalagi kita umat tebusannya. Sesungguhnya jika dicermati bagian ayat perenungan saat ini yang juga adalah perkataan dari Tuhan Yesus Kristus, adalah ekspresi dari Tuhan yang ingin dikatakannya bahwa Dia sangat mengasihi kita. Sahabat Rema, bunga bakung di padang itu tumbuh, ditata, dan dibuat sangat indah oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan keindahan pada bunga itu tanpa sentuhan seorang manusia pun. Demikian pula dengan kehidupan ini. Masalah kehidupan seringkali merupakan misteri-misteri yang kita tidak pernah tahu ujungnya seperti apa. Dan kita tidak perlu mencari tahu misteri-misteri kehidupan yang berada di luar logika manusia kita. Karena hal yang lebih penting dari itu adalah fokus kita kepada Tuhan yang berkuasa dan yang sanggup menjawab segala misteri kehidupan yang ada. Jika Tuhan mengizinkan benih masalah ditanam dalam ladang kehidupan kita, itu karena Tuhan tahu bahwa tanah dari ladang hidup kitalah yang paling cocok untuk benih masalah itu. Pupuklah dengan doa dan ucapan syukur, serta tetap berharap hanya kepada Tuhan yang sanggup memberikan pertumbuhan yang sempurna. Sehingga pada akhirnya melalui benih masalah itu kita akan tumbuh menjadi bunga-bunga bakung yang indah dalam pandangan Tuhan dan manusia. Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menggunakan masalah untuk mengubah karakter kita
Bahkan melalui masalah yang Allah izinkan terjadi adalah sebagai sarana untuk mempersiapkan diri kita kepada sebuah tanggung jawab yang lebih tinggi untuk kita kelola dengan satu tujuan, yaitu untuk membuat diri dan hidup kita semakin indah, dan melalui keindahan itu kita bisa memancarkan kemuliaan-Nya di bumi ini. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkau selalu melihat keindahan dalam setiap kami tanpa mengungkit kelemahan dan dosa kami. Bahkan dengan kasih-Mu yang sempurna itu, Engkau membuat kami berharga. Terima kasih karena Engkau juga selalu memikirkan dan merancangkan hal-hal indah bagi kami. Hadirlah selalu dalam hidup ini ya Bapa, agar keindahan-Mu senantiasa terpancar melalui diri dan hidup kami. Amin. Sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan, bunga bakung yang tumbuh di padang dibuat indah oleh Tuhan, apalagi kita. Tetaplah berharap dan andalkan Yesus, karena bersama Dia kita bisa merasakan, menikmati, dan memancarkan keindahan yang sejati. Terima kasih atas kebersamaan sahabat bersama Rema. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar sahabat selalu mendapatkan pemberitahuan pada setiap kali Rema mengupload video yang baru. Jika sahabat diberkati dengan video Rema kali ini, maka silahkan berbagi agar semakin banyak orang yang diberkati melalui engkau. Doa Rema, Allah di dalam Yesus Kristus menjagai istirahat sahabat sepanjang kawal malam. Sampai jumpa pada video Rema berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.